Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 155. Kitab Ilmu. Lanjutan dari sebelumnya. Karena itulah, tatkala ditanyakan kepada Nabi SAW tentang orang yang paling jahat, beliau enggan menjawab seraya berdoa, Allahumma ghafran, ya Tuhan ampunilah. Sehingga setelah berkali-kali ditanyakan, lalu beliau menjawab, mereka itu ialah ulama jahat atau ulama usuk. Dirawikan Ad-Darimi dari Al-Ahwas bin Hakim. Maka tahulah sudah, Anda akan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, serta yang meragukan di antara keduanya. Dan terserahlah kepada Anda sendiri untuk memilih. Demi kepentingan diri Anda sendiri, mengikuti ulama terdahulu, atau ulama salaf, atau terpesona dengan penipuan, lalu terpengaruh dengan ulama terkemudian, atau ulama khalaf. Segala ilmu yang mendapat keridhaan dari ulama salaf sudah tertimbun. Dan apa yang menjadi perpegangan manusia sekarang, sebagian besar daripadanya adalah bid'ah yang diada-adakan. Benarlah kiranya sabda Nabi SAW. Mulanya Islam itu adalah asing dan akan kembali asing seperti semula. Maka berbuat baiklah kepada orang asing itu. Dirawikan Muslim dari Abi Hurairah. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, siapakah orang-orang asing itu? Nabi menjawab, mereka yang memperbaiki apa yang telah dirusakkan manusia dari sunnahku, dan mereka yang menghidupkan apa yang telah dimatikan manusia dari sunnahku. Pada hadis yang lain disebutkan, orang-orang asing itu berpegang teguh dengan apa yang kamu pegang sekarang. Pada hadis yang lain lagi disebutkan pula, orang asing itu adalah manusia yang sedikit jumlahnya. Orang-orang baik di antara manusia banyak. Yang memarahi mereka lebih banyak daripada yang mencintai. Diriwayatkan Ahmad dari Abdullah bin Amr. Ilmu-ilmu itu telah menjadi asing. Orang-orang yang mengingatinya dimaki. Karena itu berkatalah As-Suri radhiyallahu anhu, apabila engkau melihat orang alim itu banyak teman, maka ketahuilah bahwa dia itu bercampur. Karena jika kebenaran yang dikemukakannya, maka dia akan dimarahi. Penjelasan. Kadar terpuji dari ilmu yang terpuji. Ketahuilah bahwa dengan memandang yang di atas tadi, maka ilmu itu 3 bagian. Satu bagian, yaitu yang tercela, sedikitnya dan banyaknya. Satu bagian, yaitu terpuji sedikitnya dan banyaknya. Semakin banyak, semakin bertambah baik dan utama. Dan satu bagian lagi, yang terpuji daripadanya sekedar kifayah atau mencukupi saja. Tidak terpuji yang berlebih dan yang mendalam daripadanya. Yaitu seumpama keadaan tubuh manusia. Di antaranya ada yang terpuji sedikitnya dan banyaknya, seperti kesehatan dan kecantikan. Di antaranya ada yang tercela sedikitnya
dan banyaknya seperti keburukan dan kejahatan budi. Dan di antaranya ada yang terpuji kesederhanaan padanya, seperti memberi harta. Kalau boros tidak terpuji walaupun ia memberi juga. Dan seperti berani, kalau berani membabi buta tidak terpuji walaupun ia termasuk sebangsa berani juga. Maka seperti itu pula lah ilmu. Maka bagian yang tercela sedikitnya dan banyaknya, yaitu yang tidak adalah faedahnya padanya, pada agama dan dunia. Karena kemadorotannya mengalahkan kemanfaatannya, seperti ilmu sihir, mantra, dan nujum. Sebagiannya pun tidak ada faedah padanya sekali-kali. Menyerahkan umur yang amat berharga yang dimiliki manusia kepada ilmu itu adalah menyia-nyiakan. Dan menyia-nyiakan yang amat berharga itu adalah tercela. Di antara ilmu itu ada yang memberi madarat melebihi dari dugaan. Akan memberi hasil untuk keperluan duniawi. Ilmu yang semacam itu tidak juga termasuk hitungan dibandingkan kepada madaratnya yang timbul daripadanya. Adapun ilmu yang terpuji setinggi-tingginya ialah ilmu mengenai Allah Ta'ala, sifatnya, af'alnya, sunnahnya dalam menjadikan makhluknya dan hikmahnya pada terbitnya akhirat di atas dunia. Inilah ilmu yang dicari karena ilmu itu sendiri dan karena dengannya tercapai kebahagiaan akhirat. Menyerahkan tenaga dengan setinggi-tingginya, kesungguhan hati untuk ilmu tadi adalah di luar batas kewajiban ilmu. Ilmu itu adalah laut yang tidak diketahui dalamnya. Para perenang hanya dapat merenangi pantai dan tepinya saja, sekedar yang mungkin ditempuhnya. Tidak dapat menempuh segala tepinya selain para nabi dan wali, serta para ahli ilmu menurut tingkat masing-masing yang berbeda kesanggupannya dan berlebih kurang takdir yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Itulah ilmu maknun atau ilmu yang tersembunyi, yang tidak ditulis di halaman kitab. Yang menolong untuk mengetahuinya ialah dengan jalan belajar dan menyaksikan perihal keadaan ulama akhirat, sebagaimana akan datang tanda-tanda mereka. Ini adalah pada taraf permulaan. Dan yang menolong kepada orang-orang tersebut mengenai akhirat ialah kesungguhannya atau mujahadah, latihan atau riyadhah, kebersihan hati, kebebasan hati dari segala ikatan duniawi, dan mencontoh kepada nabi-nabi dan wali-wali, supaya jelas bagi tiap-tiap orang yang pergi mencarinya, sekedar rezeki yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tidak sekedar kesungguhan, walaupun kesungguhan itu harus ada. Kesungguhan itu atau mujahadah adalah kunci petunjuk. Tidak ada baginya kunci selain dari kesungguhan itu. Adapun ilmu yang tidak terpuji melainkan sekedar yang tertentu saja daripadanya ialah ilmu yang telah kami bentangkan dalam golongan ilmu fardu kifayah. Sesungguhnya pada tiap-tiap ilmu pengetahuan itu ada yang singkat, yaitu yang sekurang-kurangnya. Ada yang sedang, yaitu di tengah-tengah, dan ada yang lebih jauh lagi dari yang sedang itu. Itu tidak terselesai sampai akhir hayat. Maka hendaklah Anda menjadi salah seorang dari dua. Ada kalanya berusaha untuk diri sendiri, dan ada kalanya berusaha untuk orang lain, sesudah menyelesaikan yang untuk diri sendiri itu.
Janganlah berusaha untuk orang lain sebelum siap yang untuk diri sendiri. Kalau berusaha untuk diri sendiri, maka janganlah berusaha selain dengan ilmu yang diwajibkan kepada kita untuk menurut keadaan kita dan yang berhubungan dengan amal zahiriyah kita, seperti mempelajari sholat, bersuci, dan berpuasa. Ilmu yang terpenting yang disia-siakan oleh semua orang ialah ilmu sifat hati, yang terpuji dan yang tercela daripadanya. Karena tidak ada manusia yang terlepas dari sifat yang tercela, seperti loba, dengki, riya, takabur, sombong, dan sebagainya. Semuanya itu membinasakan, menyia-nyiakan kewajiban tadi serta mementingkan amal zahiriyah, sama halnya dengan melakukan perbuatan menggosok badan zahir ketika menderita penyakit bidis dan bisul, dan melupakan mengeluarkan benda penyakit dari tubuh dengan bekam dan cuci perut. Ulama kosong menunjukkan jalan kepada amal zahiriyah, seperti tabib-tabib di jalanan atau penjual obat, menunjukkan jalan dengan menggosok badan zahiriyah. Ulama akhirat tidak menunjukkan jalan selain dengan mensucikan batin, mencabut benda-benda jahat yang merusakkan tanaman dan akar-akar dari hati. Orang kebanyakan menempuh amal zahiriyah, tidak amalan batin, dengan mensucikan hati nurani, adalah disebabkan amal zahiriyah itu mudah. Sedang amalan hati itu sukar, seperti orang yang merasa payah meminum obat yang pahit, lalu menempuh kepada menggosok badan zahir. Maka terus-meneruslah ia payah menggosok dan bertambah pada benda-benda yang digosokkan. Sedang penyakitnya terus bertambah juga. Jika Anda menghendaki akhirat, mencari kelepasan dan melarikan diri dari kebinasaan abadi, maka berusahalah mempelajari ilmu penyakit batin dan cara mengobatinya, menurut cara yang kami uraikan pada bagian yang membinasakan. Kemudian, sudah pasti hal yang demikian itu membawa Anda kepada tempat yang terpuji, yang tersebut nanti pada bagian yang melepaskan. Sesungguhnya, hati apabila kosong dari sifat tercela, maka penuhlah ia dengan sifat yang terpuji. Dan bumi apabila telah bersih daripada rumput, maka tumbuhlah padanya bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Jika tidak kosong dari rumput, maka tidaklah tumbuh yang tersebut tadi. Maka janganlah Anda menghabiskan waktu dengan fardu kifayah, apalagi bila telah berdiri segolongan anggota masyarakat yang mengerjakannya. Orang yang mengorbankan dirinya sendiri untuk kebaikan orang lain, itu bodoh. Alangkah dungunya orang yang telah masuk ular dan kala ke bawah kain bajunya dan akan membunuhnya. Lalu ia mencari alat pembunuh lalat untuk membunuh lalat itu pada orang lain yang tidak akan menolong dan melepaskannya dari ular dan kala itu. Bila Anda telah selesai dari urusan diri sendiri dan diri Anda itu telah bersih dan sanggup meninggalkan dosa zahir dan dosa batin, dan yang demikian itu telah menjadi salah, dan yang demikian itu telah menjadi darah daging dan kebiasaan yang mudah dikerjakan dan tidak akan ditinggalkan lagi, maka barulah Anda bekerja dalam lapangan fardu kifayah dan peliharalah secara berangsur-angsur. Mulailah dengan kitab Allah Ta'ala, kemudian dengan sunnah Nabi SAW, kemudian dengan ilmu tafsir dan lain-lain ilmu Al-Quran, yaitu ilmu nasih dan mansuhnya, mashul, mausul,
muhkam, dan mutasabbihnya. Demikian juga dengan sunnah. Kemudian, berusahalah dengan ilmu furu', yaitu ilmu mengenai mazhab dari ilmu fikih, tanpa membicarakan masalah khilafiyah. Kemudian berpindah kepada ilmu usul fikih. Demikianlah terus sampai ilmu-ilmu yang lain, selama nyawa masih dikandung badan, dan selama waktu mengizinkan. Janganlah Anda menghabiskan umur pada suatu pengetahuan saja dari pengetahuan-pengetahuan itu, karena hendak mendalaminya benar-benar. Sebab ilmu itu banyak dan umur itu pendek. Dan ilmu pengetahuan itu adalah alat dan pengantar. Dia tidaklah menjadi tujuan yang sebenarnya, tetapi sebagai alat untuk menuju kepada yang lain. Dan tiap-tiap yang dicari untuk tujuan yang lain, maka tidaklah layak tujuan yang sebenarnya itu dilupakan, lalu diperbanyakkan yang dicari itu. Mengenai ilmu bahasa, umpamanya, singkatkanlah sekedar dapat memahami dan bercakap-cakap dengan bahasa Arab itu. Dan dipelajari yang luar biasa dari ilmu bahasa itu untuk dapat dipahami yang luar biasa pula dari susunan Al-Quran dan Al-Hadis. Tinggalkanlah berdalam-dalam padanya dan singkatkanlah dari ilmu tata bahasa atau ilmu nahwu itu sekedar yang berhubungan dengan kitab suci dan sunnah Nabi. Tidak ada satu ilmu pun melainkan mempunyai yang ringkas, yang sedang, dan yang mendalam. Kami tunjukkan tadi mengenai ilmu hadis, tafsir, fikih, dan ilmu kalam untuk dapat diambil perbandingan dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang singkat tentang ilmu tafsir ialah yang banyaknya 2 kali dari kitab suci Al-Quran sendiri. Seumpama tafsir yang disusun oleh Ali Al-Wahidi Al-Naisaburi, yaitu Al-Wajiz. Yang sedang adalah sampai 3 kali dari Al-Quran sendiri, seperti yang disusun oleh Ali Al-Wahdi, yaitu Al-Wasid. Dan di balik itu adalah secara mendalam yang tidak diperlukan benar dan tidak akan habis-habisnya selama umur. Adapun hadis yang singkat padanya adalah memperoleh apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dengan meminta pengesahan dari hadis yang dipelajarinya itu kepada seorang yang berilmu dengan matan atau kata-kata hadis itu. Mengenai perawi-perawi dari hadis itu, maka Anda cukupkan saja dengan perawi-perawi sebelum Anda sendiri dengan berpegang pada kitab-kitab yang ditulis mereka. Tidak perlulah kiranya Anda menghafal seluruh hadis yang ada dalam kedua sahih itu, tetapi berusahalah sehingga apabila memerlukan kepadanya, maka sanggup mencarinya dalam kitab hadis yang tersebut tadi. Mengenai yang sedang pada hadis, ialah dengan menambah kepada kitab sahih yang 2 di atas, hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab musnad yang sahih. Adapun yang meluas dan mendalam, ialah di balik yang tadi, sehingga melengkapi kepada seluruh hadis yang diterima, baik yang dhaif, yang kuat, yang sah, yang bercacat, serta mengetahui pula cara-cara penerimaan hadis itu, keadaan orang yang menjadi perawi hadis, namanya dan sifatnya. Adapun fikih yang singkat padanya ialah apa yang terkandung di dalam kitab Mukhtasar karangan Al-Mazani radhiyallahu anhu, kitab mana telah kami susun dalam Khulasah Al-Mukhtasar. Yang sedang pada fikih ialah yang sampai 3 kali banyaknya dari Mukhtasar Al-Mazani, yaitu kira-kira sama dengan isi kitab Al-Wasid Minal Mazhab karangan kami.
dan yang mendalam ialah melebihi dari apa yang kami muatkan dalam Al-Wasit, dan seterusnya sampai kepada kitab yang besar-besar. Adapun ilmu kalam, maka maksudnya ialah menjaga akidah yang dinukilkan Ahlus Sunnah dari ulama salaf yang sahih, dari ulama salaf yang soleh, tidak lain dari itu. Dan di balik itu ialah mempelajari untuk menyingkap hakikat dari segala sesuatu tanpa cara tertentu. Yang dimaksud dengan memelihara akidah yang dinukilkan ahli sunnah ialah mencapai tingkat yang ringkas daripadanya dengan akidah yang ringkas, yaitu sekedar yang kami muatkan dalam kitab kaidah-kaidah i'tikad yang termasuk dalam jumlah kitab besar ini. Yang sedang pada ilmu kalam ialah yang sampai kira-kira 100 lembar buku, yaitu sekedar yang kami muatkan dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Pengetahuan sebanyak tadi diperlukan untuk melawan tukang bid'ah dan menentang bid'ah yang diada-adakan, sebab merusakkan dan menghilangkan akidah yang benar dari hati orang awam. Usaha tadi tidak ada gunanya kecuali terhadap orang awam yang belum fanatik benar. Terhadap pembuat bid'ah itu sendiri, apabila ia sudah mengerti berdebat meskipun sedikit, maka tidak ada gunanya lagi berbicara dengan dia. Sebab, walaupun Anda telah mematahkan semua keterangannya, dia tidak akan meninggalkan mazhab yang dianutnya. Tetapi dialihnya kepada alasan bahwa dia sendiri yang kekurangan keterangan, sedang pada orang lain dari golongannya masih ada jawaban dan dalil yang cukup. Jadi hanya Anda saja yang berhadapan dengan dia dengan kekuatan perdebatan yang cukup. Adapun orang awam, apabila telah berpaling dari kebenaran dengan menggunakan perdebatan, maka masih mungkin diajak kembali kepada kebenaran itu sebelum bersangatan benar fanatiknya kepada hawa nafsunya. Kalau sudah, maka putuslah harapan mengembalikannya. Sebab fanatik adalah suatu unsur yang membawa kepercayaan itu melekat ke dalam jiwa. Dan fanatik itu adalah setengah dari penyakit ulama jahat. Karena ulama jahat bersangatan benar fanatiknya kepada apa yang dianggapnya benar, dan memandang kepada golongan yang berbeda paham dengan mereka dengan pandangan menghina dan mengejek, maka menonjollah sifat-sifat ingin menentang dan berhadapan, dan bangkitlah gerakan membela yang batil itu, dan kokoh kuatlah maksud mereka untuk berpegang teguh kepada apa yang tersebut tadi. Jikalau sekiranya mereka datang dari segi lemah lembut dan kasih sayang, serta nasihat menasihati secara berbisik, tidak dalam tontonan fanatik dan hina menghina, niscaya mereka mendapat kemenangan. Tetapi, tatkala kemegahan itu tidak tegak, selain dengan mempunyai pengikut, dan pengikut itu tidak mudah diperoleh seperti mudahnya memperoleh fanatik, kutukan dan cacian terhadap lawan, lalu diambilnya lah fanatik menjadi adat kebiasaan dan alat perkakas bagi mereka, dan disebutkannya lah untuk mempertahankan agama dan kehormatan kaum muslimin. Padahal sebenarnya adalah membawa kebinasaan kepada umat manusia dan menetapkan bid'ah di dalam jiwa. Adapun masalah khilafiyah yang timbul pada masa akhir-akhir ini dan diadakan dengan merupakan karangan, susunan, dan perdebatan yang tidak pernah dikenal contohnya pada ulama-ulama terdahulu, maka janganlah Anda dekati, tetapi jauhilah seumpama menjauhi diri dari racun yang membunuh. Sebab
itu adalah penyakit yang amat berbahaya. Penyakit itulah yang membawa seluruh ulama fikih atau fuqaha suka berlomba-lomba dan bermegah-megah, yang akan kami terangkan nanti celaka dan bahayanya. Mungkin terdengar orang mengatakan, manusia itu musuh dari kebodohannya. Maka janganlah Anda terpesona pada kata-kata itu, nanti terperosok. Dari itu, terimalah nasihat ini dari orang, atau maksudnya beliau Al-Ghazali radhiyallahu anhu sendiri, penerjemah, yang sudah menghabiskan umurnya sekian lama dan menambahkan dari orang-orang terdahulu dengan karangan, pembuktian, perdebatan, dan penjelasan. Kemudian diilhami Allah dengan petunjuk dan diperlihatkannya kepada kekurangan diri, lalu berhijrah dan bekerja dengan jiwa dan raga. Janganlah Anda tertipu dengan perkataan orang yang mengatakan bahwa fatwa itu tiang syariat dan tidak diketahui sebab-sebabnya melainkan dengan ilmu khilafiyah. Sebab-sebab dari mazhab adalah tersebut dalam mazhab itu sendiri, dan penambahan daripadanya adalah merupakan perdebatan yang tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu dan oleh para sahabat. Mereka sebetulnya yang lebih mengetahui dengan sebab-sebab fatwa dari orang-orang lain. Bahkan perdebatan atau mujadalah itu, di samping tidak ada faedahnya dalam ilmu mazhab, adalah mendatangkan kemadaratan yang merusakkan rasa indah ilmu fikih. Orang yang menyaksikan rekaan seorang ahli fatwa atau mufti dalam memberikan fatwanya, apabila benar rasa indah perasaannya kepada fikih, maka tidak mungkinlah jalan pikirannya dalam banyak hal menyetujui syarat-syarat perdebatan itu. Orang yang sifatnya sudah membiasakan perdebatan, maka hati nuraninya meyakini kepada tujuan perdebatan itu dan tidak berani lagi melahirkan perasaan indah demi fikih. Orang yang berbuat serupa itu adalah mencari kemasyhuran dan kemegahan dengan mempertopengkan ingin mempelajari sebab-sebab dari mazhab. Kadang-kadang umurnya habis di situ saja dan tidak beralih cita-citanya kepada ilmu pengetahuan mazhab itu. Maka peliharalah dirimu dari setan dan jin, dan waspadailah dari setan manusia, karena setan manusia itu memberi kesempatan beristirahat bagi setan jin dari keletihan menipu dan menyesatkan. Pendek kata, yang baik dari orang yang berakal budi ialah mengumpamakan dirinya di alam ini sendirian beserta Allah. Di hadapannya mati, bangkit, hisab amalan, surga dan neraka. Maka perhatikanlah apa yang engkau perlukan di hadapanmu kelak, dan tinggalkanlah yang lainnya. Wassalam.